kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang chapter 10 pada PTDA minggu ke-11, yaitu tentang gaya, torsi, dan pengukuran tegangan. Di kelompok 7 ini, kami beranggotakan yang pertama ada Alfred Parisi Kusuma Amanta, yang kedua ada Syarif Abdul Razak, yang ketiga ada saya sendiri Tegar Aryo Seno, yang keempat ada Yohan Agustino Jentuk. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah lebih baik jika kita mengetahui tujuan dari kita mempelajari ini itu untuk apa dan apa yang akan kita pelajari di bab ini. Jadi, dalam bab ini atau chapter 10 ini akan membahas tentang metode lain untuk mengukur gaya dan torsi serta menghubungkan metode ini dengan pengukuran tegangan dasar dan analisis tegangan eksperimental. Gaya direpresentasikan secara matematis sebagai vektor dengan titik aplikasi. Secara fisik itu diarahkan seperti dorong atau tarik, dan menurut hukum kedua Newton tentang gerak, untuk partikel bermassa konstan gaya sebanding dengan produk massa dan percepatan. Torsi direpresentasikan sebagai vektor momen yang dibentuk oleh perkalian silang antara vektor gaya dan radius. Nah, lalu di samping kanan ini itu terdapat gambar, itu adalah gambar dari diagram vektor untuk torsi. Lalu kita dapat lihat di gambar itu, torsi yang diberikan oleh gaya F pada titik 0 dapat ditulis secara matematis sebagai persamaan yang ada di bawah ini. Dalam sistem internasional, torsi dinyatakan dalam satuan Newton meter, sedangkan dalam sistem Inggris satuan umum adalah foot-pounds force. Lalu massa mewakili kuantitas materi dan merupakan properti inersia yang terkait dengan gaya. Massa bukanlah properti fisik yang diukur secara langsung, massa ditentukan melalui pengukuran gaya atau dengan perbandingan dengan standar massa. Bahkan dengan perbandingan dua massa seperti keseimbangan sederhana dan kesetaraan gaya masih terlibat. Lalu kita masuk ke subbab kedua, yaitu tentang mass balance measurement atau pengukuran keseimbangan massa. Di subbab ini dapat terlihat gambar di sebelah kiri atas ini, itu adalah gambar dari skema keseimbangan analitikal. Di gambar tersebut terdapat tangan keseimbangan yang berputar di sekitar titik tumpu pada titik 0 atau ujung pisau ini, dan ditunjukkan dalam posisi tidak seimbang berlebihan seperti yang ditunjukkan oleh sudut flux. Titik G merepresentasikan pusat gravitasi lengan, dan DG adalah jarak dari 0 ke titik ini. WB adalah berat lengan dan penunjuk keseimbangan. Lalu ketika W1 sama dengan W2 atau W1 memiliki nilai yang sama dengan W2, flux akan menjadi 0 dan berat lengan keseimbangan tidak akan memengaruhi pengukuran. Sensitivitas keseimbangan adalah ukuran perpindahan sudut flux per unit ketidakseimbangan dalam dua bobot W1 dan W2. Hubungan ini dapat dinyatakan secara analitis sebagai persamaan berikut ini, yang ada di bawah ini. Lalu untuk mencari ketergantungan fungsional sensitivitas ini pada ukuran fisik dan massa keseimbangan berdasarkan gambar yang ini, persamaan momen untuk kesetimbangan dapat ditulis seperti persamaan berikut ini. Yang kedua ini. Lalu untuk sudut defleksi kecil sin flux mendekati flux dan cos flux mendekati 1, persamaannya berubah menjadi persamaan ini. Atau dapat ditulis juga seperti persamaan yang bawahnya ini. Lalu mendekati keseimbangan W1 mendekati W2, S menjadi persamaan berikut ini. Lalu W sebagai penentu beban pada neraca, jika lengan keseimbangan dibuat sedemikian rupa sehingga DB sama dengan 0, maka terdapat persamaan yang tidak bergantung pada pembebanan keseimbangan sebagai berikut ini. Terdapat timbangan presisi yang memiliki akurasi sekitar 1 bagian dalam 10⁻8, dan untuk instrumen presisi, metode optik biasa digunakan untuk merasakan sudut defleksi dan untuk menentukan posisi keseimbangan. Ketika keseimbangan digunakan untuk penentuan massa, kesalahan dapat terjadi jika koreksi tidak dilakukan untuk gaya apung udara di sekitar sampel. Biasanya massa yang tidak diketahui diseimbangkan dengan sekelompok bobot kuningan standar. Gaya yang dirasakan instrumen adalah gaya berat dikurangi gaya apung pada setiap massa. Jika pengukuran dilakukan dalam ruang hampa atau kuningan yang tidak diketahui dan berat massa memiliki volume yang sama, gaya apung akan membatalkan dan tidak akan ada kesalahan. Jika tidak, kesalahan dapat diperbaiki dengan analisis berikut. Kedua gaya yang bekerja pada lengan keseimbangan
yaitu seperti persamaan berikut ini, W1 dan W2 ini. Nah, bobot sebenarnya dari bobot yang tidak diketahui dan bobot standar itu adalah persamaan ini, WU dan WS ini. Lalu, pada keseimbangan W1 sama dengan W2 akan menghasilkan persamaan sebagai persamaan berikut ini. W1 sama dengan WS. Untuk kerapatan sampel yang tidak diketahui secara substansial lebih rendah dari kerapatan bobot standar, kesalahan daya apung dalam pengukuran bobot dapat menjadi signifikan. Lalu kita masuk ke subbab ketiga, yaitu tentang elastic elements for force measurement atau elemen elastis untuk pengukuran gaya. Nah, dalam bab ini itu terdapat elemen elastis yang sering digunakan untuk memberikan indikasi besar gaya yang diterapkan melalui pengukuran perpindahan. Pegas sederhana termasuk ke dalam contoh transducer perpindahan gaya jenis ini. Lalu dalam hal ini, gaya dapat ditulis sebagai persamaan berikut ini. F sama dengan KY. Di manakah adalah konstanta pegas, dan ini adalah perpindahan dari posisi timbal. Lalu di sebelah kiri ini itu terdapat gambar, itu adalah gambar dari elemen elastis sederhana. Gaya pada gambar tersebut berlaku pada persamaan yang ada di bawahnya ini. Lalu untuk gambar kedua ini itu adalah gambar dari elemen cantilever elastis, lanjutan balok cantilever terkait dengan loading force atau pembebanan paksa. Terjadi persamaan berikut ini yang ada di bawahnya. Lalu untuk gambar yang ketiga ini itu adalah gambar dari perangkat elastis lain yang sering digunakan untuk pengukuran gaya, yaitu adalah cincin tipis seperti pada gambar dari elemen elastis cincin tipis atau thin ring. Hubungan gaya defleksi untuk jenis elemen elastis ini itu terdapat di bawahnya, yaitu persamaan ini. Lalu yang keempat atau yang paling kanan itu adalah cincin pembuktian, di mana cincin pembuktian adalah transducer cincin yang menggunakan mikrometer sensitif untuk pengukuran defleksi. Untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, salah satu ujung mikrometer dipasang pada perangkat bulu getar R yang dipetik untuk mendapatkan gerakan getar. Kontak mikrometer kemudian dipindahkan ke depan sampai terlihat rendaman getarannya. Pengukuran defleksi dapat dilakukan dalam kurang lebih 0,5 meter. Dengan metode ini, cincin pembuktian digunakan sebagai standar kalibrasi untuk mesin uji tarik besar. Lalu untuk yang elemen elastis cincin tipis ini, terdapat persamaan yang ini itu D ini merupakan diameter luar dari cincin tersebut. Lalu, regangan permukaan atau deformasi dalam elemen elastis yang dibilang tadi, yang saya jelaskan tadi itu merupakan ukuran defleksi dari kondisi tanpa beban. Output pengukur regangan dapat diambil sebagai indikasi gaya tekan. Akan tetapi, masalah utama dengan penggunaan pengukur ini untuk aplikasi pengukuran gaya adalah momen mungkin terkesan pada elemen elastis karena terdapat pembebanan eksentrik. Hal ini mengakibatkan perubahan distribusi regangan dasar yang diukur oleh pengukur regangan. Terdapat sarana untuk mengkompensasi efek ini melalui pemasangan beberapa pengukur saling berhubungan dengan benar untuk membatalkan deformasi yang dihasilkan dari momen yang terkesan. Rakitan lengkap yang menggabungkan elemen elastis, pengukur, dan pengkondisian sinyal tersedia secara komersial untuk tentang pengukuran gaya yang berbeda. Output listrik kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan peralatan perekaman. Perangkat ini beroperasi berdasarkan prinsip perpindahan elemen elastis linier dengan gaya yang terkesan pada impressed force. Perpindahan biasanya diukur dengan pengukur regangan terikat, transducer LVDT, atau linear variable differential transformer, atau perubahan kapasitansi karena perpindahan dari diafragma. Rentang gaya untuk sel beban dapat serendah 10 gram skala penuh sampai hingga ratusan ribu kilogram. Respons frekuensi untuk sebagian besar sel beban biasanya rendah, tetapi mungkin setinggi 2 kHz untuk perangkat LVDT yang sensitif. Linearitas 0,2% dari skala penuh adalah tipikal untuk beberapa perangkat. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Syarif Abdul Razak. Terima kasih. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Syarif Abdul Razak, NIM I 04201137. Saya akan mempresentasikan pengukuran teknik dan data akuisisi untuk chapter 10 subbab yang keempat.
Yang mana yang subbab keempat ini adalah torque measurement, artinya pengukuran torsi. Oke, ada apa sih di pengukuran torsi? Oke. Nah, eh, eh, torsi bisa diukur dengan memperhatikan deformasi sudut dari bar atau silinder yang berongga. Nah, bisa dilihat pada gambar. Pada gambar ini ada silinder yang berongga, yang mana kita bisa mengukur torsinya itu dari deformasi sudutnya. Ya, bisa dilihat. Eh, dari deformasi ini kita juga bisa mendapatkan persamaan untuk mendapatkan nilai momen, yang mana persamaannya ini adalah M sama dengan P dikalikan G dikalikan dengan R RO di pangkat 4 minus RI pangkat 4 dikalikan dengan flux per 2L, yang mana M ini adalah momen, yang satuannya bisa N kali M atau inci per inci LBF. Kemudian ada G, yang G ini adalah shear modulus of elasticity, satuannya bisa PSI atau Newton per meter kuadrat. Kemudian RI adalah inside radius, satuannya inci atau meter. RO radius outside, radius yang luar, itu inci atau meter satuannya. L ini adalah panjang dari silindernya, panjang dari barnya, itu berapa, satuannya bisa pakai inci atau meter. Kemudian fluxnya ini defleksi, sudut defleksinya, satuannya itu radian. Nah, shear modulus of elasticity atau G itu bisa didapatkan dari persamaan G sama dengan E per 2 dikalikan 1 plus mu, yang mana mu ini adalah rasio Poisson, nilainya 0,3. Oke. Nah, alat pengukuran kecepatan sudut menggunakan generator magnet permanen DC yang kecil akan menghasilkan tegangan proporsional dengan kecepatan rotasi. Pengukuran tegangan output akan berfungsi sebagai penunjuk kecepatan sudut poros, yang mana perangkat ini akan dipasang secara permanen ke poros dengan tujuan pemantauan kecepatan secara terus-menerus. Nah, dan bisa juga dihubungkan oleh gesekan untuk mengukur kecepatan sesaat pada waktu yang diinginkan. Selain itu juga terdapat metode optik untuk mengukur kecepatan sudut, yaitu menggunakan cahaya strobe berkelabat pada poros atau objek yang berputar, kemudian sebuah tanda pada poros atau pada objek itu sendiri, misalkan baling-baling. Nah, akan tampak stasioner strobe yang kemudian menentukan kecepatan sudut. Nah, gitu. Untuk mengukur kecepatan sudut. Nah, kemudian lanjut ke subbab yang kelima, yaitu adalah stress and strain, tegangan dan regangan. Nah, analisis tegangan melibatkan penentuan distribusi tegangan dalam bahan berbagai bentuk dan di bawah kondisi jodding yang berbeda. Analisis tegangan eksperimental dengan mengukur deformasi bagian di bawah beban dan mengurangi dari pengukuran ini tegangan lokal yang berlaku. Pengukuran deformasi hanya salah satu aspek dari masalah keseluruhan dan pekerjaan analitis yang harus diterapkan pada data eksperimental untuk menentukan tegangan lokal sama pentingnya. Bagian-bagian yang kami perhatikan adalah dengan metode yang mungkin digunakan untuk pengukuran deformasi. Beberapa analisis sederhana tentang pengukuran ini akan diberikan untuk menggambarkan penalaran yang diperlukan untuk mendapatkan nilai tegangan lokal. Ya, bisa dilihat juga pada gambar. Dilihat bahwa ada bar yang terkena beban aksial yang dilambangkan dengan huruf T tanpa muatan. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, L-nya itu adalah panjang bar, D-nya itu adalah diameter, areanya
area persilangan bar ditentukan oleh A. Nah, jika beban diterapkan kayak gitu, sehingga tekanan tidak melebihi batas elastis bahan, sehingga didapatkan persamaan elemen sama dengan T per A dibagi dengan E, yang mana bisa juga yang mana sama juga dengan persamaan to A per E. Dan juga didapatkan persamaan elemen A sama dengan DL per L. Nah, oke, setelah itu ada subbab yang keenam, yaitu adalah strain measurement, pengukuran regangan. Next. Nah, sensitivitas deformasi didefinisikan sebagai deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh gauge yang sesuai. Sensitivitas regangan adalah deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh gauge per unit perpanjang dasar. Sebuah metode sederhana pengukuran regangan adalah untuk menempatkan beberapa jenis tanda grid di permukaan benda kerja di bawah kondisi zero low. Dan kemudian untuk mengukur deformasi grid, ini ketika spesimen dikenakan beban. Nah, jaringan ini dapat digambarkan di permukaan, digambar dengan pena tinta yang bagus atau dipotret. Benang karet juga telah digunakan untuk menandai grid. Sensitivitas metode grid tergantung pada akurasi di mana perpindahan garis grid dapat diukur. Mikroskop mikrometer sering digunakan untuk pengukuran ini. Sebuah metode alternatif adalah untuk memotong grid sebelum dan setelah deformasi untuk membuat pengukuran pada foto yang dikembangkan. Nah, kertas foto dapat memiliki penyusutan yang layak sehingga piring foto kaca lebih disukai untuk pengukuran tersebut. Grid mungkin juga ditarik pada model karet spesimen dan regangan lokal untuk model terkait dengan yang akan hadir dalam benda kerja yang sebenarnya. Metode grid biasanya berlaku untuk bahan dan proses memiliki deformasi yang dihargai di bawah beban. Metode ini mungkin berlaku untuk studi regangan yang ditemui dalam proses pembentukan lembaran logam. Grid dapat dipasang pada lembaran logam datar sebelum dibentuk. Deformasi grid setelah memberikan desainer indikasi tekanan lokal yang diinduksi dalam bahan selama proses pembentukan. Nah, sekian dari saya, Syarif Abdul Razak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya. Kita akan membahas mengenai electrical resistance strain gauge. Nah, deformasi ini ditunjukkan melalui pengukuran perubahan resonansi klem dan prosedur perhitungan yang dijelaskan di bawah ini. Nah, ini merupakan hambatan konduktor dengan rumus R sama dengan Rho L per A. Dan dari persamaan diferensial seperti ini, maka didapatkan dr per R sama dengan d-rho per rho plus dl per L min dA per A. Nah, area yang mungkin dihubungkan dengan kuadrat dari beberapa dimensi melintang seperti dimensi kawat resistansi. Nah, D itu dari sini kita bisa menemukan rumus dA per A sama dengan 2D per D. Nah, kemudian kita masuk ke definisi regangan aksial dan rasio position dari persamaan 10 dan 10/4, maka didapatkan persamaan dr per R sama dengan epsilon A 1 plus 2 mu plus d-rho per rho. Nah, faktor pengukuran F dari itu didefinisikan dengan F sama dengan dr per R per epsilon A. Nah, maka ditemukan F sama dengan 1 plus 2 mu plus 1 per epsilon A d-rho per rho. Nah, kemudian kita dapat menyatakan regangan lokal dalam hal faktor pengukur, resistansi pengukur, dan perubahan resistansi dengan regangan epsilon itu sama dengan 1 per F
delta R per R. Nah, pada nilai F, jika resistivitas material tidak bervariasi dengan regangan, maka kita dapatkan F sama dengan 1 plus 2 mu. Nah, kemudian ini adalah salah satu jenis pengukuran regangan. Pengukuran kawat berikan menggunakan ukuran kawat yang bervariasi mulai dari 0,0005 dan 0,001 inci atau 12 dan 25 milimeter. Pengukuran foil biasanya menggunakan foil dengan ketebalan kurang dari 0,001 dan tersedia dalam berbagai konfigurasi yang terdapat disesuaikan dengan situasi pengukuran tegangan yang berbeda. Karena fleksibilitas ini adalah pengukuran yang paling umum digunakan. Pengukuran semikonduktor menggunakan bahan dasar silikon yang peka terhadap regangan dan memiliki keuntungan bahwa nilai F yang sangat besar dapat diperoleh. F 100 bahwa ini biasanya diproduksi dalam wafer rapuh yang memiliki ketebalan sekitar 0,01 inch atau sekitar 0,25 mm. Ini adalah gambar pengukuran regangan tersebut. Kemudian kita masuk ke measurement of resistance strain gauge output. Nah, ini ada teori mengenai bahwa perubahan nilai hambatan oleh penerapan gaya dapat dijelaskan oleh perubahan dimensi normal bahan elastis. Jika terjadi regangan positif, dimensi longitudinalnya arah X akan bertambah, sedangkan dimensi lateralnya arah Y akan berkurang. Kebalikannya terjadi untuk regangan negatif, karena resistansi konduktor berbanding lurus menggunakan panjang serta berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Resistansi berubah, resistivitas konduktor pula berubah waktu tegang. Properti ini dikenal sebagai dampak piezoresistif. Nah, tegangan yang ada pada detektor diberikan dengan persamaan ini, EG sama dengan ED, maka kita bisa menemukan E-nya R1 per R1 plus R4 min R2 plus R3. Jika hambatan dalam keadaan seimbang, maka ED sama dengan 0. Jika diasumsikan bahwa jembatan seimbang pada kondisi tanpa tekanan dan ketegangan pada gauge dari hasil epsilon adalah perubahan bentuk perlawanan delta R kali R1 akan digunakan untuk mewakili perlawanan gauge pada kondisi tanpa tekanan. Ya. Nah, kemudian kita bisa memecahkan perubahan resistansi yang menghasilkan delta R1 per R1, maka ini adalah rumusnya. Nah, arus galvanometer delta IG merupakan nilai yang dihasilkan dari perubahan resistansi delta R1 dari kondisi seimbang. Nah, ini adalah kondisi seimbangnya delta IG. Dengan menerapkan kondisi keseimbangan dari persamaan R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, maka dikemukakan bahwa IG sama dengan EC R3 dikali delta R1, sehingga faktor pengukuran yang dimiliki adalah ini. Jadi nilai dari delta IG maka adalah konstan dikali epsilon. Nah, pengaturan yang sama ini dapat digunakan untuk digunakan dengan rangkaian jembatan pengukuran tegangan. Banyak perangkat pembaca untuk pengukuran tegangan yang secara komersial. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan. Sekian saya terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai temperature compensation. Apa itu temperature compensation? Temperature compensation merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyesuaikan kinerja suatu sistem untuk mengkompensasi efek akibat perubahan suhu. Nah, temperature compensation ini umumnya mengacu pada ukuran untuk mengoreksi atau menangkal pengaruh dari suhu. Nah, dapat dilihat gambar di samping ini merupakan visualisasi dari electrical resistance strain gauge. Pada gambar tersebut, gauge 1 ini dipasang pada benda uji atau spesimen, dapat dilihat di sini yang dipasang pada benda uji, sedangkan gauge 2 ini dipasang pada bahan sejenis tetapi yang tidak mengalami keragangan dalam pengujian. Nah, kemudian setiap perubahan resistansi pada gauge 1 ini disebabkan karena suhu dibatalkan oleh perubahan yang serupa dalam resistansi gauge 2. Kemudian rangkaian akan mendeteksi ketidakseimbangan kondisi yang dihasilkan dari
regangan pada gauge 1. Materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strain gauge rosette. Nah, perlu kita ketahui definisi dari strain gauge, yaitu adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur berat atau tegangan pada suatu objek. Nah, strain gauge rosette ini merupakan suatu istilah untuk pengaturan dua atau lebih pada pengukur regangan yang diposisikan dengan dekat untuk mengukur suatu regangan. Nah, tentunya dari strain gauge rosette ini memiliki prinsip kerja juga, yang dimana prinsipnya adalah besar hambatan listrik berbanding terbalik dengan luas penampang dan sebanding dengan panjangnya. Hal tersebut berarti misalkan kita ambil dengan contoh kawat logam ditarik atau stretch, maka luas penampang akan menjadi lebih kecil dan panjangnya akan bertambah sehingga membuat hambatannya menjadi lebih besar. Nah, apabila kawat logam dikompresi, maka hambatan listriknya akan menjadi lebih kecil atau sebaliknya. Nah, dapat dilihat gambar di samping ini merupakan visualisasi dari rectangular strain gauge rosette. Nah, ketika regangan yang diukur pada gambar tersebut yaitu adalah epsilon 1, epsilon 2, dan juga epsilon 3. Nah, tegangan utama tersebut dapat dipahami dengan persamaan berikut, yaitu epsilon maksimal atau minimum sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 3 dibagi 2 lebih kurang 1 per akar 2, kemudian dalam kurung epsilon 1 per epsilon 2 kuadrat ditambah epsilon 2 dikurang epsilon 3 kuadrat pangkat setengah. Nah, kemudian untuk prinsipal stressnya sendiri ini bisa dilihat yaitu E dikali dengan epsilon 1 ditambah epsilon 3 dibagi dengan 2 dikali 1 per mil lebih kurang E per akar 2 dikali 1 plus mil dalam kurung epsilon 1 dikurang epsilon 2 kuadrat tambah epsilon 2 dikurang epsilon 3 di kuadrat kemudian pangkat setengah. Nah, kemudian untuk maksimum shear stress-nya itu dapat ditemukan dengan cara persamaan yang ini atau persamaan 10.43, dan untuk principal stress axis-nya itu dapat ditemukan dengan rumus berikut, yang dimana rumusnya adalah tan dikali 2 theta sama dengan 2 epsilon 2 dikurangi epsilon 1 dikurangi epsilon 3 dibagi dengan epsilon 1 dikurangi epsilon 3. Nah, selanjutnya gambar di samping ini merupakan visualisasi dari jenis lain dari strain gauge rosette, yaitu delta strain gauge rosette. Nah, delta strain gauge rosette ini dapat dijelaskan juga dalam persamaan berikut, yang dimana persamaannya adalah epsilon maksimum minimum sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah epsilon 3 dibagi dengan 3 lebih kurang akar 2 per 3 dalam kurung epsilon 1 kurang epsilon 2 kuadrat ditambah epsilon 2 dikurang epsilon 3 kuadrat ditambah epsilon 3 dikurangi epsilon 1 kuadrat kemudian pangkat setengah. Untuk principal stress-nya itu dapat dicari dengan rumus berikut. Nah, sedangkan untuk maksimum shear stress axis-nya dapat dicari dengan tau maksimal atau maksimum shear stress, yaitu akar 2 dikali E per 3 dikali 1 ditambah mu dalam kurung epsilon 1 kurang epsilon 2 kuadrat ditambah epsilon 2 kurang epsilon 3 kuadrat ditambah epsilon 3 kurang epsilon 1 kuadrat pangkat setengah. Nah, kemudian sudut akan berada di kuadrat pertama ketika nilai epsilon 3 lebih besar dari epsilon 2 dan akan di kuadrat kedua ketika nilai epsilon 2 lebih besar dari epsilon 3. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai the unbounded resistance strain gauge. Baik, pertama definisi dari the unbounded resistance yaitu pengukur regangan yang tidak terikat secara langsung dengan permukaan spesimen. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari the unbounded resistance strain gauge. Yang pertama, advantage atau kelebihannya yaitu the unbounded resistance ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Kemudian selain itu juga dapat digunakan pada rentang perdagangan sekitar kurang lebih 15%. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, dalam model resistance linkage ini membutuhkan ruang yang cukup banyak. Nah, kita dapat dilihat gambar di samping ini merupakan bentuk visualisasi skema dari unbounded resistance linkage. Nah, yang dimana pada gambar tersebut ini mekanisme pegas menahan kedua plat dalam posisi rapat. Nah, kemudian sementara filamen kawat halus akan diletakkan di sekitar pin. Nah, pin harus kaku dan juga berfungsi sebagai isolator listrik. Nah, kita juga harus tahu kapan plat A bergerak relatif terhadap plat B, yang mana regangan dikenakan pada filamen berkemungkinan dideteksi melalui pengukuran perubahan resistensi. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.